Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pandangan, penuh manfaat kebaikan dan inspiratif tentunya. Pada siang hari ini saya ingin mencoba berbincang santai tentang ketepatan penilaian. Jadi mungkin masih bisa dihubungkan dengan materi kita kemarin, yaitu jangan salah menilai seseorang ya. Jadi dalam kita berhubungan dengan sesama manusia, kita harus berusaha untuk melakukan ketepatan dalam penilaian agar kita tidak rugi dan kita tidak mengalami kesulitan nantinya, karena apapun itu harus tepat, harus cocok kayak gitu, harus saling berguna, harus saling menjaga seperti itu. Jadi kita itu jangan terlalu mudah GR ya. GR itu dalam artian setiap kali ada orang yang baik gitu sama kita, kita langsung memberikan hati kita sepenuhnya terhadap orang tersebut. Begitu juga sama lawan jenis, misalnya Anda itu pria ataupun wanita yang sedang disukai oleh seseorang misalnya kayak gitu. Itu ya jangan mudah saja untuk langsung memberikan hati Anda terhadap orang tersebut. Demikian pula untuk Anda-Anda yang mungkin sedang mengagumi seseorang kayak gitu. Jangan lantas kemudian langsung menyerahkan kehidupan Anda, berkorban jiwa dan raga untuk orang tersebut, jangan. Anda harus lewati fase-fase penilaian dulu, menguji dulu kayak gitu. Jadi kalau untuk orang yang mungkin dicintai misalnya kayak gitu ya, dicintai itu namanya orang yang lain itu sedang mencintai kita, dia pastinya kalau memang betul-betul cinta terhadap kita, pastinya jiwa dan raganya ibaratnya itu memang fitrahnya gitu, pasti rela berkorban. Jadi kalau ada apa-apa itu pastinya tidak banyak berpikir untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada kita. Jadi sangat mudah sekali menilai untuk kalau misalnya Anda sedang dicintai dan Anda itu ingin menilai apakah orang-orang ini benar-benar mencintai kita misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang sinyalnya agak cinta sama kita, bukan agak ya, sinyalnya itu cinta sama kita, kita menilainya itu mudah malah. Apakah kita itu dicintai? Karena orang yang mencintai diri kita itu pastinya akan keluar dari zonanya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang cinta terhadap kita, misalnya zona dia itu sifat kepribadiannya biasanya pelit, dia akan tidak pelit terhadap kita. Biasanya mungkin perhitungan, otomatis perhitungannya akan hilang. Biasanya mungkin tidak rapi, itu juga otomatis akan berusaha serapi-rapinya dia, walaupun mungkin akhirnya didapatkan tetap tidak rapi, tetapi pasti akan ada perubahan dari penampilannya seperti itu. Terus tutur katanya, sekasar-kasarnya orang atau misalnya logatnya misalnya kadang buruk, dia akan berusaha berubah sedikit-sedikit demi orang yang dicintainya. Mungkin akan lebih halus, akan lebih sabar misalnya kayak gitu. Tetapi akan sulit sekali untuk kita menilai teman misalnya kayak gitu. Karena kan kalau teman itu fasenya tidak spesial ya, maksudnya biasa saja, jadi tidak akan ada yang over di luar zonanya, itu kan tidak ada. Jadi kalau caranya agar tepat menilai seorang teman itu betul-betul teman yang baik untuk kita atau tidak, itu cara terbaik adalah hubungan mungkin kita sesekali menguji dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka misalnya kayak gitu, atau sesuatu yang dia harus bekerja lebih untuk kita misalnya seperti itu nanti baru akan kelihatan. Itu pun kalau sudah
tenggang lama, biasanya beberapa kali terjadi baru kita bisa melihat kayak gitu. Kalau misalnya Anda berteman, Anda ketemunya hanya menunjukkan sesuatu yang menyenangkan saja, misalnya makan sama-sama, bercanda tawa sama-sama, seneng-seneng sama-sama, dan dia selalu ada sih, semua orang juga bisa. Tetapi bagaimana sifat yang tadi Anda anggap sebagai teman Anda atau sahabat Anda itu, jikalau menemui sesuatu yang misalnya trouble yang diketahui bersama, misalnya kayak gitu, sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang zonanya itu tidak nyaman, itu masihkah tetap bisa bersama ataukah tidak, kayak gitu. Terus apabila tadi kita sudah menemukan teman atau pasangan yang tepat, dalam artian ketepatan dalam penilaian itu sudah kita lakukan, apalagi yang harus kita lakukan? Pastinya kita harus berusaha menjaga agar hubungan-hubungan tadi tidak rusak, kayak gitu kan. Kita kan ingin ya punya suami atau punya istri atau punya pacar yang langgeng, misalnya kayak gitu ya, nggak gonta-ganti. Juga pengen punya sahabat atau punya teman yang rasanya seperti saudara, ndak terus 1 tahun ganti orang, akhirnya semua orang anggapnya itu dengan si A, si B, si C tidak pernah ada kecocokan, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Hal-hal ini mestinya dilakukan untuk kebaikan bersama. Satu itu jangan salah peran. Jangan salah peran itu gimana maksudnya? Misal nih contohnya ya, Anda itu punya teman. Anda itu mungkin, mohon maafnya, materinya biasa-biasa saja, misalnya kayak gitu ya. Terus teman Anda itu mungkin materinya jauh lebih banyak daripada Anda, kayak gitu. Atau malah teman Anda itu bos Anda, kayak gitu ya, yang udah dekat sekali terhadap Anda, misalnya kayak gitu. Anda yang tadinya mungkin diajak makan, diajak main, diajak rekreasi kemana itu sudah cukup senang ya. Terus sama-sama punya hubungan yang baik, misalnya kayak gitu. Terus Anda malah ingin hidup Anda seperti bos Anda. Jadi Anda itu tidak pernah merasa cukup. Anda inginnya hidupnya sama seperti, kalau bos Anda aja bisa seperti itu, kalau teman Anda yang tadi misalnya kaya aja bisa seperti itu, saya harusnya kalau memang jadi teman yang rasa saudara, harusnya diprioritaskan sehingga sama semua, dengan katanya teman tuh sama semua. Itu nggak bisa kayak gitu. Atau Anda misalnya karena sudah merasanya teman, udah anggap saudara, terus ternyata mungkin bos Anda atau mungkin atasan Anda. Terus Anda nanti di tempat pekerjaan tidak menempatkan diri misalnya. Terus Anda kurang sopan dalam pembicaraan. Terus pekerjaan Anda misalnya tidak selesai. Itu juga yang menghambat akhirnya hubungan pertemanan itu terjadi dengan baik, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau ingin memang hubungan suami istri atau hubungan pertemanan itu tadi, atau hubungan saudara yang dianggap saudara itu tadi, teman yang rasa saudara itu terus berlanjut, juga kita harus bisa mundur di saat sesuatu itu tidak bisa sama-sama menyelesaikan. Dalam artian begini, misal misalnya suami Anda nih lagi boom gitu kan, ada masalah, mungkin dia di kantor ya kan, terus dia juga mungkin di lingkungan sosialnya juga mungkin lagi kurang nyaman dengan sahabat-sahabatnya, terus Anda malah nambahi dengan banyak permasalahan di rumah, A, B, C, D kayak gitu. Jangan. Kalau kayak gini tinggal nunggu bom atom aja. Anda itu kan sebagai pasangan atau yang sebagai teman udah tahu, misalnya teman Anda ini misalnya bos gitu kan, atau teman Anda ini misalnya tulang punggung keluarga. Udah tahu Anda kalau dia lagi banyak pikiran, stres dan sebagainya, malah Anda membesar-besarkan masalah tentang apalah misalnya yang tidak sesuai antara Anda dengan teman Anda. Jadi Anda malah dalam posisi apapun, mau itu teman maupun pasangan, Anda malah nambahi permasalahan. Ya tinggal nunggu bom atom aja. Karena
kalau orang sudah dianggapnya dekat itu, entah itu pasangan suami istri, entah itu saudara, entah itu sahabat ya, itu akan mempunyai harapannya lebih dimaklumi, lebih dimengerti. Sehingga kalau kita itu tidak mampu mengerti lebih atau memaklumi, makanya itu pasti akan hancur. Dan hancurnya hubungan orang yang pernah dekat itu tidak bisa cuman sekedar jauh, pasti tidak baik akhirnya kayak gitu. Bisa jadi ilfilan kalau ketemu kayak gitu ya. Coba lihat aja kalau suami dengan istri itu kan, yang dulunya cinta banget misalnya kayak gitu kan, terus sampai cerai kayak gitu. Pasti biasanya jarang yang ada baik-baik, itu jarang, kecuali yang memang orangnya bijaksana, terus mungkin masih memikirkan ada anak-anak yang harus diurus bersama. Kadang kalau belum punya anak itu, dan orangnya mungkin egonya atau tingkat kedewasaannya masih kurang, ketemu itu melebihi dengan musuh kayak gitu. Itu yang kedua ya. Terus apalagi faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga itu jangan terlalu berharap ya. Jangan terlalu berharap atau menggunakan teman atau menggunakan pasangan itu sebagai alasan kita itu untuk hidup dan bahagia. Kalau Anda sudah menjadikan pasangan Anda atau teman Anda itu alasan Anda untuk semangat, alasan Anda untuk hidup, itu sudah pasti nantinya pasti akan rusak hubungan itu. Karena mereka itu masih manusia, seperti juga kita itu juga masih manusia. Mereka bisa mengecewakan kita, kita juga bisa mengecewakan mereka. Jadi biasa-biasa saja, tempatkan saja pada porsinya kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Terus kemudian apalagi? Yang keempat, yang sering banget terjadi kayak gitu. Kita itu kalau sudah punya pasangan atau punya teman dekat atau sahabat itu, semestinya kita tahu kan hal-hal yang tidak disukai oleh pasangan kita atau teman kita atau sahabat kita. Kalau memang teman kita itu orangnya bijaksana dan dewasa, mungkin ini yang poin keempat ini tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya pasangan kita atau teman kita itu orangnya yang tidak bijaksana, apalagi orangnya itu kekanak-kanaan, kurang pengalaman, ini bisa jadi teror besar dalam hubungan tersebut. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh pasangan atau teman kita itu tadi. Karena minyak sama air itu tidak akan mungkin ketemu kayak gitu. Walaupun ya minyak itu ditaruh di wadah yang berbeda dengan air itu, lama-lama zat minyaknya itu kan akan terlihat. Jadi tidak mungkin misalnya Anda itu punya pasangan Anda itu benci misalnya sama si B itu ya, terus Anda bergaul sama si B itu dekat gitu kan, itu nggak bisa, kecuali pasangan Anda memang orangnya dewasa kayak gitu. Begitu juga berteman, misalnya teman Anda itu akrabnya si A, sedangkan si A itu tidak cocok dengan si C misalnya, terus Anda juga berteman akrab dengan si C, nggak mungkin bisa. Itu fitrah aja pasti tidak bisa. Sepintar-pintarnya Anda membagi itu, pastinya nanti sifat si C yang tidak disukai oleh sahabat Anda si A itu akan menjelma di sifat Anda. Karena kan kita itu tergantung siapa yang kita pergauli ya setiap hari. Maksudnya kita komunikasi dengan siapa, itu pasti kita akan ada ikutnya dengan yang kita komunikasi biasanya secara rutin kayak gitu. Terus yang kelima, pastikan selalu kita melibatkan Allah atau Tuhan kita untuk berhubungan dengan siapapun, baik dengan pasangan, baik dengan teman atau saudara. Maksudnya begini, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang jujur dari hati. Jadi jangan kalau ini anak-anak 20 tahun ke bawah mungkin boleh doa makso ya. Tapi kalau untuk 20 tahun ke atas atau sekitar ini ya, seumuran kita ini 30 tahunan itu seharusnya doanya sudah lebih pintar, sudah lebih ikhlas, lebih jujur. Jadi kita harus selalu melibatkan Allah, dalam artian kita harus berani berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ya kan, menurut agama Anda masing-masing, kalaulah memang ya suami atau istri saya atau
saudara saya atau teman saya ini baik untuk duniaku dan untuk akhiratku, maka jagalah hubungan ini kayak gitu kan. Dekatkanlah selalu. Tetapi apabila orang ini ya kan tidak baik untuk dunia saya atau akhirat saya, maka jauhkanlah. Itu insya Allah akan selamat kita. Ya mungkin ini bincang-bincang santai saya siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tidak baik, semata-mata karena kelemahan saya sebagai manusia yang berbicara tidak lebih pintar daripada yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.